Penampilan selanjutnya yaitu penampilan santri Syaril Quran kepada Saudari Iis Tisnawati, Nia Aulia dan Saudara Naufal Fatin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan syadidah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, Syekh Mustafa Al-Ghulayaini dalam gubahan syairnya mengatakan, di tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan di kaki pemudalah terdapat maju mundurnya umat. Bung Karno pun menegaskan, berikan kepadaku 10 orang pemuda, maka akan kugoncangkan wajah dunia. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwa pemuda merupakan pelanjut sejarah, penerus cerita, dan penyambung tongkat estafeta perjuangan dan cita-cita orang tua. Sebagai bukti, bukankah ketika Rasulullah hendak dibunuh kafir Quraisy, tampillah Ali bin Abi Thalib sebagai sosok pemuda yang gagah dan berani, yang siap mengorbankan jiwa dan raganya asalkan Nabi tetap ada. Namun sayang hadirin, kebanggaan terhadap pemuda kini tinggallah kenangan, karena sebagian dari ulahnya yang bukan lagi sekedar bolos sekolah, tawuran antar pelajar, perkelahian antar mahasiswa, kebut-kebutan di tengah jalan, melakukan pencurian dan penjarahan, tapi sudah terjebak dalam budaya mabuk-mabukan. Bahkan tidak sedikit yang terjebak dalam budaya pacaran sampai melakukan perzinahan. Betul hadirin? Lalu bagaimanakah pandangan Islam dalam menghadapi masalah seperti ini? Sebagai jawabannya, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Remaja dan Pemuda Penerus Bangsa, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Hamba berlindung di bawah kekuasaan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kami kisahkan kepadamu Muhammad dengan cerita yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka sebuah petunjuk. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia,
Imam Ali As-Sabuni dalam suatu tafsir menjelaskan, kami ceritakan kepadamu ya Muhammad tentang pemuda Ashabul Kahfi dengan sebenar-benarnya, tanpa dikurang atau ditambah sedikit pun. Lalu, siapakah pemuda Ashabul Kahfi itu? Ashabul Kahfi adalah figur pemuda beriman teguh pendirian. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada harus hidup bercermin bangkai. Pemuda-pemuda seperti inilah yang diharapkan menjadi pelopor pembangunan, inspirator pembaharuan, dan organisator masa depan untuk kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Namun sayang hadirin, kita tidak mungkin menutup mata karena masih banyak kaum rebahan sambil tiktokan, hobinya saling julid menjulit, saling sikat, saling sikut, bahkan saling menghujat. Betul hadirin. Itulah potret nyata dari lemahnya generasi muda saat ini. Jika pemuda kita saat ini maukah bangsa kita hancur, tertinggal dan terbelakang? Maukah bangsa kita lemah akibat hancurnya generasi muda? Tentu tidak hadirin. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk membangun generasi muda yang berkarakter? Marilah kita renungkan firman Allah surah Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Inna dzalika min 'azmil umur. Sadaqallahul azim. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang baik, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 14 halaman 80 mengatakan bahwa kelompok orang beriman dan beramal soleh serta berilmu pengetahuan akan lebih tinggi derajatnya, bukan karena nilai ilmu yang disandangnya, melainkan karena amal dan pengajarannya terhadap orang lain, baik secara lisan, tulisan maupun keteladanan. Demikian hadirin, untuk membangun generasi muda yang berkualitas, kita harus menciptakan modal pendidikan yang mampu memberdayakan dua potensi manusia secara simultan. Yang pertama, Potensi iman yang berdimensi ketundukan vertikal. yang kedua, potensi ilmu pengetahuan yang berdimensi dialektikal horizontal. Sebab Ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan akan lemah. demikian ungkapan seorang ilmuwan barat bernama Albert Einstein.
Jika ilmu tanpa didasari agama, pengetahuan tanpa ditopang ajaran Tuhan, hanya akan melahirkan modal manusia jahil ya. Akidahnya lemah, akhlaknya tercela, yang kerjanya hanya bikin rusak bangsa dan negara. Sebagai bukti, mabuk-mabukan di depan umum, Modern katanya, buka jilbab, pamer aurat, modern bilangnya, hamil di luar nikah, menggugurkan kandungan. modern dalihnya. Akibatnya, Kekayaan alam kita dikeruk oleh Eropa laut kita dikuras oleh Malaysia dan kebudayaan kita dicuri oleh Malaysia. Jangan hanya menjadi penonton di negara sendiri. Jangan hanya menjadi pembantu di negara sendiri, Jangan hanya menjadi pengemis di negara sendiri. Tapi kita harus bangkit dari keterpurukan bangsa ini. Setuju? demikian hadirin, walaupun arus globalisasi berdampak negatif mengancam akhlak dan moral generasi muda, tetapi jika basic agama tertanam di dalam hati, kami yakin akan lahir pemuda-pemuda yang tangguh, imannya kuat, ilmunya mantap, dan siap untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Demikian hadirin, sebelum kami tutup syarahan ini, kami akan membawakan lagu dari Bung Haji Rhoma Irama yang berjudul Kaulah Muda. Check it out. Kaulah muda, kau punya semangat. Kaulah muda, kau punya keringat. Kobarkan api juang pencegah maksiat. Jangan kau selalu jadi sasaran nasihat. Kalau masa muda selalu hura-hura, masa depan suram tak akan bahagia. Kalau masa muda selalu foya-foya, masa depan susah takkan bisa jaya.